Nah, jadi memang yang ngerti cara meneruskan dan mempercepat, tapi dengan cara mempercepat, itu memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta teman-teman yang ngedukung ini. Inilah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, karakteristik kepemimpinannya. Betul. Ini kan gaya kepemimpinannya mirip. Iya. Jadi gaya kepemimpinan yang sudah membawa Indonesia menjadi berubah begitu bagus selama 9 tahun, Betul. yang bisa nerusin ya gaya kepemimpinan seperti itu. Iya. Open Table, kali ini kita tamunya ada Bang Patria Ginting, juru bicara. Oh iya, benar. Jadi nggak perlu disebutin juru bicara apa lagi udah jelas. Oh iya, juru bicara. Oke, gitu ya. Gitu Bang, udah ketahuan. Makasih udah nyempetin waktu di sini Bang. Thank you udah ngundang. Ini pertama kali ya kita ketemu di podcast. Betul sekali. Pertama kali datang ke Main TV. Jadi kita bakal dapat perspektif baru nih. Nah, saya hari ini mau nanya Bang, sebagai juru bicara nanti bisa menjelaskan nih. Kemarin saya nonton ada satu podcast, di sebuah podcast lah, timnya Prabowo Gibran itu Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ada ketiga pasangan capres, cawapres. Ini positioningnya sama, mereka kan masing-masing mengambil positioning yang berbeda kan untuk nyari dukungan gitu. Ya bahasanya lah, kalau Anies ke kiri, Prabowo Gibran ada di tengah, Ganjar ke kanan gitu-gitulah. Itu kan dari perspektifnya si Hasan nih. Hasan bahwa bahkan ada sampai sempat dibilang juga bahwa Ganjar ini kerepotan karena katanya agak susah nih positioningnya gimana. Mau mau bersikap oposisi terhadap Pak Jokowi salah. Mau bilang melanjutkan juga salah. Ya, kalau dari TPN sendiri gimana Bang lihatnya itu? Ya, itu saya juga sempat tuh ya dengar ada yang bilang gitu kan. Iya. Pertama dibilang dulu awal-awal, oh karena Ganjar terlalu ekstrim ke kiri, Anies terlalu ekstrim ke kanan, jadi yang mendulang kenikmatannya Prabowo, kan gitu kan. Iya, begitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba geser-geser ke sini berubah tuh. Dia bilang, oh Prabowo itu clear melanjutkan, Anies perubahan, terus kalau giliran Ganjar di tengah dibilang kebingungan. Kebingungan. Jadi posisinya saya enak-enak aja. Saya enak-enak aja gitu kan, dibikin itunya. Tapi kalau saya nggak tahu ya, buku mana yang dibaca. Bisa jadi buku lama. Iya. Karena gini, kalau buku lama memang orang yang ilmuwan atau mau menjadi ilmuwan atau menyatakan dirinya sebagai ilmuwan politik, kalau bacanya buku lama pasti memang bilang hanya cuma ada 2 rumus dalam pemilu. Berubah atau melanjutkan. Nah, tapi kalau yang namanya ilmu politik itu kan selalu berkembang. Nggak bisa kita pakai zaman tahun 50-an, tahun 60-an dipakai terus, pasti berkembang. Nah, rata-rata justru kalau belajar ilmu politik, kalau ketemu jalan ketiga, waduh itu malah justru dicari banget bos. Dan malah kalau menurut saya saat ini jalan ketiganya itu ada di Ganjar sama Pak Mahfud. Ganjar Pak Mahfud di jalan ketiga, jalan di tengah atau di mana gitu. Kita tidak usah memosisikan kiri kanan tengah gitu, tapi jalan tiga. Jalan ketiga, betul. Bentuknya apa nih? Jalan ketiga maksudnya gimana? Nah, saya selalu ibaratkan gini. Kita ibaratkanlah kita nih pekerja ya. Di kantor. Hidup tenang, gaji nggak terlalu besar, tapi umpamanya taruhlah gaji 7 juta sebulan. Kita kerja tenang, hidup tenang, kan kita nggak mau dong, udah tenang-tenang gini kok kalau berubah-berubah banget, kita pusing kan? Wah, mulai lagi dari awal. Mulai dari awal macam. Kita pengen yang tenang. Tetapi di satu sisi, nggak ada pekerja di dunia ini yang mau gajinya tuh nggak naik. Oh iya, betul. Pasti kan maunya naik dong. Berubah kalau naik ya. Paling nggak, ini kan inflasi kok. Naiknya cuma di bawah inflasi kan segala macam. Iya. Nah, makanya itu saya bilang Pak Ganjar Pak Mahfud jalan ketiga ini udah paling pas. Kita tahu bahwa banyak orang yang memang sudah senang dengan Indonesia seperti ini, berbagai macam kemajuan. Tetapi di sisi lain kita tahu ya nggak mungkin plek-plekan sama terus. Artinya malah jalan di tempat dong jadinya. Iya betul. Iya kan? Ngulang lagi, cuma jalan di tempat, Kita juga pengen tahu dong, oh ini ada dong yang boleh perbaikan dikit, boleh dong ada yang dipercepat lagi dan segala macam. Nah makanya saya senang banget jadi jubirnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu gampang bos. Kenapa? Enak banget. Enaknya gimana? Karena kita juga pusing mikir-mikir, Pak Ganjar sama Pak Mahfud sendiri yang bilang, loh kita ini posisi paling rasional. Pak Ganjar bilang gitu. Iya betul kemarin. Iya kan? Terus kalau Pak Mahfud bilang, loh ini soal perbaikan. Siapapun pasti ingin perbaikan, nggak mungkin nggak. Jadi saya selalu bilang, yang satu lah terserah mau copy paste silahkan. Copy paste. Satu lagi mau delete.
Loh, kalau kita tambahin, Bos. Oh iya. Upgrade nih. Upgrade, Bos. Oke. Sekarang gini, kita punya handphone nih semua. Iya. Bohong kalau nggak ada namanya application update. Betul. Oke, ya aplikasi chatting nih. Iya, kita seneng nih chatting gitu kan. Pasti kan ada update-nya. Bahkan itu jadi ukuran berkualitas atau enggaknya aplikasi. Betul. Update rutin. Kalau kita nggak update nggak bisa dipakai. Security-nya jelek jadinya gitu kan. Nah kalau mau serius dikit nih, update aplikasi ini kan umpamanya ada virus, ada bugs, Iya betul. security breach, segala macam kan. Nah kita bayangin nih Indonesia. Iya. Sekarang kalau mau ngomong serius dikit nih ya, globalnya, Oke. keadaan di Gaza, Rusia, Ukraina, China, pangan, energi, segala sesuatu yang dibilang sama Pak Jokowi ini bahwa keadaan dunia ini dinamis banget. Iya. Lah ini harus diupdate, nggak bisa sekedar copy paste. Iya. Tapi kalau kita delete juga, loh udah banyak yang dicapai. Iya, sayang sekali kan harus itu mundur lagi. Betul itu. Atau harus mulai dari nol gitu lah ya. Kalau mulai dari nol lagi, ya siapa yang mau gajinya turun kan pasti pengen mulai dari karyawan bawah lagi gitu misalnya kan nggak mau juga. Oke, soal copy paste nih tadi istilah yang dipakai. Ini saya mengasumsikan menunjuk ke Prabowo Gibran. Apa-apa Jokowi gitu kan. Ngikutin dia, pokoknya kita ikut Pak Jokowi. Seolah-olah nggak bisa berpikir sendiri. Tapi gini, copy paste, slogan itu bisa di copy paste. Citra bisa di copy paste, tapi logika, perspektif itu harus dipelajari, itu harus diinternalisasi prosesnya gitu lah. Maksud saya begini, saya kemarin mengkritik begini, oke lah Pak Prabowo misalnya bilang mau melanjutkan Jokowi, tapi yang kita lihat yang dikampanyekan selama ini kayaknya kurang selaras nih sama paradigmanya Jokowi sekarang. Misalnya begini, dulu ada istilah BLT itu diserahkan langsung orang ngantre dan lain sebagainya, kasih bantuan langsung. Sama Jokowi diubah jadi kartu, sistemnya langsung ditransfer ke penerimanya. Artinya aktivitas antre untuk menerima bantuan kayak lagi di penjara itu udah nggak ada tuh. Nah sama Prabowo malah misalnya bikin program makan siang gratis yang modelannya begitu, ngumpulin orang banyak, mobilisasi. Ngantri lagi dan lain. Ini kayaknya nggak Pak Jokowi banget. Udah 78 tahun merdeka masih disuruh ngantri gitu kan. Nah misalnya kayak gitu. Artinya gini, tadi yang saya bilang paradigmanya kok kelihatannya nggak sama ya. Sama antara apa yang sudah dilakukan Jokowi dengan Prabowo gitu loh. Kalau Bang Patria ngeliatnya gimana? Sederhana sih sebenarnya, sederhana banget. Jadi gini, saya ingat banget nih, 2015-an itu Pak Joko Widodo sebagai presiden memperkenalkan sebuah paradigma pembangunan yang baru. Jadi selama ini kan dikritik banyak lah, waduh ini pembangunan Jawa sentris banget sih, Jawa doang yang dibangun lah, timpang kan segala macam. Iya betul. Nah 2015 tuh Pak Presiden Jokowi memperkenalkan paradigma pembangunan Indonesia sentris. Bahkan saya nih kalau buka visi misinya 2019, dia menyatakan Pak Presiden Joko Widodo juga bilang gini, kita sudah mengubah orientasi pembangunan. Tadinya Jawa sentris, kita transformasi menjadi Indonesia sentris yang menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang perlu diingat, Bos, pada saat Presiden Jokowi memperkenalkan paradigma Indonesia sentris, lihat orang-orang sekelilingnya. Ini soal kesenjangan sosial kan? Ini keadilan sosial nih kan? Satu deh, yang paling jelas ada namanya Pak Andi Wijayanto. Oke. Sekarang di mana? Mantan Gubernur Lemhanas. Ya. Sekarang di timnya Ganjar. Nah, kedua kalau ngomongin keadilan sosial, kesenjangan sosial, waktu itu Menko PMK yang bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan, ada namanya Mbak Puan Maharani. Sekarang di mana? Dukung Ganjar juga. Lalu kemudian ada nih satu orang yang 2014-2019 itu jadi jurkamnya Pak Jokowi kan. Nah kalau jadi jurkam ini kan harus paham nih apa yang dipikirkan kan. Betul. Bukan cuma hafal doang, bukan cuma copy paste, benar-benar harus ngerti nih. Karena harus menjelaskan kan. Namanya Pak Ganjar Pranowo. Aduh, iya juga. Iya kan. Jadi dan ini masih banyak lagi nih yang segala macam. Ini yang notable aja lah, yang gampang diingat orang. Bayangin tuh Pak Jokowi bilang kita sekarang Indonesia sentris. Semua kemudian kan menerjemahkan timnya kan. Makanya sekarang kemiskinan kita bisa kita tekan di bawah 10%. Ya kan. Gini rasio kesenjangan kita tekan juga. Nah, terus kemudian pembangunan Indonesia sentris, IKN, itu kan wujud personifikasi Indonesia sentris. Dan itu tidak mungkin pikiran satu orang. Gak mungkin pikiran satu orang. Nah, rata-rata yang mikirin itu dulu sekarang ada di Ganjar Mahfud. Jadi makanya juga ya.
ada bedanya memang kalau bikin skripsi ya. Yap. Kalau copy paste aja dari buku nih, nggak di kan harusnya nih idealnya kan kita baca dari buku. Betul. Terus kita formulasikan sendiri segala macam gitu. Tapi kalau yang copy paste begitu maju dicek sama komputer plagiasi. Iya. Kalau lolos, kalau dicek copy paste-nya itu lebih dari 50%. Iya. Plagiator dibilangnya kan kalau bikin skripsi ini. Betul. Nah, jadi memang yang ngerti cara meneruskan dan mempercepat, tapi dengan cara mempercepat, itu memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta teman-teman yang ngedukung ini. Pak Ganjar pernah jadi pelaksana misalnya ketika Pak Jokowi jadi ini, dia di Jawa Tengah gubernur. Beberapa proyek nasional di sana dia yang melaksanakan. Kemudian Pak Mahfud pernah sekarang masih jadi menterinya, gitu. Artinya mereka paham betul ya berdua. Paham betul, dan mereka yang kemudian menerjemahkan apa yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk kita Indonesia harus seperti ini, manusianya Indonesia itu harus seperti ini. Nah ini orang-orang ini yang menerjemahkan jadi segala macam teknis. Masih ada di Ganjar. Sekarang ada di Ganjar Mahfud. Jadi ya nggak heran sebenarnya yang bisa itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, IKN ini menjadi satu benchmark di tengah perdebatan melanjutkan atau perubahan. Nah, IKN kemudian jadi benchmark, ini salah satu. Kalau mau perubahan berarti nggak usah IKN, jangan dilanjutin. Kalau melanjutkan berarti IKN kemudian dilanjut. Kemarin Mas Ganjar itu mampir ke IKN bareng sama beberapa rombongannya dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Ganjar ini? Kalau pesan sebenarnya kan pasti Pak Ganjar yang tahu. Tapi kalau saya mau menginterpretasikan, ada satu yang menarik buat saya. Ketika Pak Ganjar datang ke IKN kemarin, 7 Desember 2023 ya, dia langsung kemudian bilang bahwa memberikan komitmen. Kalau terpilih, saya dan Pak Mahfud akan tinggal di IKN. Dari awal. Ya kan? Ibaratnya nih gini, ya kalau presiden sama wapresnya langsung tinggal di IKN nih, nggak nunggu-nunggu nih ya pasti kan dibangun. Nggak usah ditanya lanjutin atau enggak. Dia turun langsung, pas badan saya di situ. Nah, terus saya pas dengar Pak Ganjar ngomong gitu, loh iya memang inilah yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, karakteristik kepemimpinannya. Betul. Coba sebelum Pak Jokowi dulu, mungkin pimpinan-pimpinan itu datang mau ngecek harga bahan pokok pasar tuh sebenarnya ya seru-seruan aja lah buat foto. Dikondisikan dulu. Dikondisikan dulu kan. Iya. Nah tapi kalau Pak Presiden Jokowi itu datang emang pengen ngecek bener segala macam. Nah ini kan gaya kepemimpinannya mirip. Jadi gaya kepemimpinan yang sudah membawa Indonesia menjadi berubah begitu bagus selama 9 tahun. Betul. Yang bisa nerusin ya gaya kepemimpinan seperti itu. Dan yang dari paradigma yang sama. Betul. Nggak bisa duduk di belakang meja atau cuma berdiri di podium aja kayak gitu. Nggak bisa. Satu arah gitu, bicara satu arah. Atau ya masuk belakang pintu langsung masuk pintu belakang kayak gitu. Nggak bisa. Emang harus turun langsung dan bukan cuma buat foto-foto. Nah itu yang menurut saya jadi ceritanya menarik gitu loh, bahwa kalau memang saat ini IKN ini dipandang bahwa ini kita masih harus mempercepat nih, masih ada beberapa hal yang harus diperbaikin. Ya untuk memperbaiki gitu pimpinannya harus di situ, nggak bisa nyuruh anak buahnya. Dia harus ke situ duluan deh. Di situ kalau di situ ada persoalan ya pemimpinnya langsung ngerasain tuh terlibat sama persoalan. Jadi bayangin ya di IKN Pak Ganjar apa Mahfud tinggal di situ, bangun pagi-pagi dong, wah seger. Udara seger nih kan. Pak Ganjar kan sering naik pagi nih. Betul. Hari pagi, loh kok yang ini masih berantakan banget, belum beres. Tinggal tunjuk. Iya, dia ngerasain sendiri tuh. Apa nggak panik yang di sana kalau sampai kayak gitu kan. Jadi yang kayak gitu-gitu, itulah gaya kepemimpinan. Makanya saya, yang gaya kepemimpinan seperti itu, yang emang bisa mempercepat IKN, bisa mempercepat segala macam Indonesia. Dan satu lagi ya, yang menurut saya penting banget, Presiden Jokowi. Jadi gini, saya juga dulu pernah bantuin Pak Presiden Jokowi di istana. Yang tadi segala macam itu juga pernah bantuin Pak Presiden Jokowi. Terlibat. Sebenarnya yang pernah bantuin Pak Presiden Jokowi pasti tahu benar. Kalau Pak Presiden Jokowi nih, dia pasti selalu akan lihat ini apa yang kurang, apa yang bisa kita tambah, gimana caranya supaya langsung kerasa ke rakyat, segala macam. Dan itu persis Pak Ganjar. Oh gitu ya. Dan Pak Mahfud juga berani. Ingat loh, Pak Mahfud itu tahun 2019 terlepas dari peta politik gimana, sempat dipertimbangkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk jadi cawapres. Berarti kan Pak Presiden Jokowi sendiri melihat karakteristiknya Pak Mahfud ini diperlukan nih kalau mau segala macamnya.
mungkin pada saat itu dilihat sebagai yang beraninya, pasang badannya, dan sebagai Menko Polhukam kan berani nih dia. Betul. Pasang badan berapa kali. Jadi nanti soal debat yang pertama kalau bahas soal korupsi, udah berapa banyak tuh kekayaan negara diselamatin Pak Mahfud dengan pasang badan. Tinggal buka track record aja. Iya, tinggal buka track record aja gitu loh. Kita juga jadi jubir juga enak loh. Udah beres semuanya nih. Kan pernah dilakukan. Pernah. Iya. Gitu. Nah, Ganjar dan Mahfud ini mungkin salah satu duet yang paling menarik ya setelah reformasi ya. Duet capres-cawapres yang paling menarik karena dua-duanya sebagai tokoh punya karakter yang kuat. Dua-duanya sebagai pejabat punya karakter yang kuat dan dua-duanya pernah ngerasain di berbagai aspek negara. Misalnya ada yang yudikatif, legislatif, trias politika. Eksekutif, semuanya itu udah pernah dirasakan. Tapi seringkali kita ngelihat wakil presiden mas serap doang gitu lah ya biasanya gitu. Nah, kalau dari tim TPN sendiri ngelihat prospeknya gimana sih dua orang ini dua-duanya orang yang punya figur kuat, karakter kuat, kepribadian kuat, berpikirnya kuat, tindakannya kuat. Nanti ketika jadi capres dan cawapres, kira-kira imajinasi kita gimana nih dua orang ini cara kerjanya? Memang dua orang ini karakternya kuat. Tetapi jangan lupa ada aspek karakter lain dari mereka berdua. Apa tuh? Selalu mau kerja bareng. Selalu gotong royong. Pak Ganjar di Jawa Tengah lah, 2 periode. Kelihatan, pokoknya dia bilang, saya tuh bukan ahlinya, makanya saya panggil nih yang ahli-ahli segala macam. Pak Mahfud juga, dia sebagai Menko Polhukam, Menko, dia mengkoordinir semua menteri-menteri teknis di bawah dia kan. Betul. Untuk menyelamatkan kekayaan aset negara atau untuk kalau ada ketidakadilan hukum di bawah, dia panggil semuanya segala macam. Jadi itu karakteristik yang nggak bisa dilupakan juga. Lagian juga umpamanya sama-sama kuat itu segala macam. Mereka udah ngobrol, udah tahu. Pak Ganjar sendiri udah bilang, masa barang sebagus Pak Mahfud ini saya diemin? Betul. Terus Pak Mahfudnya juga, loh, ya presiden beliau, saya kalau itu ditugasin sama beliau ya saya siap. Jadi itu loh, orang selalu mikir bahwa mereka sama-sama individualis. Enggak. Justru mereka tuh sering banget gotong royong. Jadi kita tenang gitu loh. Jadi kalo mereka udah tahu deh, udah sama-sama dewasa, ada orang yang... Bos, ini 2 orang, kalau pengalaman hidupnya dikumpulin, udah hampir setengah abad. Setengah abad itu apa? Di eksekutif, legislatif, yudikatif, aktivis mahasiswa, turun ke rakyat, ngobrol sama rakyat, demo pernah. Nah, satu yang saya lihat tadi soal ngomong gotong royong ini, konsekuensinya paradigma ketika ngambil kebijakan. Kalau dari karakteristik kebijakan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ini kan kita ngelihat ada kemiripan dari sisi emansipasi. Emansipasi dalam pengertian bahwa kebijakan negara itu sifatnya tidak satu arah, tidak hanya menjadikan orang rakyat sebagai objek, tapi juga memberdayakan mereka. Sementara kita ngelihat kontras sebaliknya terjadi ketika salah satu program jagoannya Prabowo, misalnya makan siang gratis nih. Itu kan memosisikan, kalau saya ngelihatnya ya, memosisikan warga sebagai objek. Lu terima aja, gua kasih. Nah, bagaimana tim dari TPN ini ya, termasuk teman-teman yang menjadi TPN Ganjar ini, teman-teman yang jadi juru bicara kemudian mengampanyekan ini bahwa ada kesamaan. Memang yang jelas ini orang bisa copy paste, tapi wataknya itu nggak bisa dibohongin. Adanya di sini, paradigmanya ada di sini gitu. Gimana teman-teman menjelaskannya? Ada beberapa hal, tapi kalau menurut saya menarik begini. Soal yang makan siang gratis dan segala macam itu. Saya juga sebenarnya sekali lagi karena saya sering interaksi sama teman-teman yang bantuin Presiden Joko Widodo dari segi polisi, saya bingung kalau itu copy paste-nya dari mana, sebenarnya saya bingung. Beda banget memang sih. Beda banget, dan juga mungkin sebenarnya kan juga di mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran itu banyak orang-orang pintar juga. Cuma saya juga nggak tahu kenapa ujung-ujungnya makan siang gratis. Iya, kalau saya sih ngeliat agak konyol sih. Saya nggak tahu, saya nggak bilang itu jelek ya. Cuma saya nggak ngerti gitu loh. Kok perasaan udah banyak PhD, banyak S3, kok ujung-ujungnya gitu juga ya. Gitu. Sedangkan kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu, saya seneng banget gini. Pak Ganjar itu kalau udah soal visi misinya dan segala macam dia ngomong, Pak Mahfud juga. Mereka tuh udah bukan level simpati, tapi level empati. Contohnya begini, ketika Pak Ganjar datang ke pasar, ngecek harga, dia itu pernah ngalamin masa kecilnya datang ke pasar nggak bisa beli barang. Ini mirip sama background-nya Jokowi sebetulnya. Iya kan? Iya betul. Dia makanya dari situ keluar langsung dari kalimat dia juga, kita harus mendorong satu keluarga miskin ada satu sarjana.
Jadi ini pertama dia dorong nih 9. Kan ya ini evolusi pemikiran yang sederhana pas Pak Presiden Joko Widodo ngomong 9 tahun pendidikan gratis, pas Pak Ganjar 12 tahun. Nah, tapi ditambahin juga satu keluarga miskin harus ada satu sarjana. Ada statement yang jelas tuh di situ. Karena memang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ngalamin di hidupnya sendiri, kalau dulu mereka nggak dapet tuh gelar SH itu, nggak masuk kampus, mungkin hidup mereka nggak seperti sekarang. Betul. Jadi mereka bisa merasakan. Jadi ketika mereka merasakan, makanya lihat aja Pak Ganjar sama Pak Mahfud di beberapa lokasi acara kampanye gitu, dia banyak juga denger. Jadi gagasan apa? Nah ini yang maksud saya, kayak contohnya itu program satu keluarga satu sarjana itu adalah satu keluarga miskin. Satu keluarga miskin satu sarjana itu salah satu contoh program yang sifatnya emansipatoris gitu loh. Ya. Semuanya kemudian dan ukurannya jelas. Iya. Satu keluarga miskin, satu sarjana, bukan cuma ya pendidikan merata apa. Enggak jelas ini satu keluarga satu sarjana gitu. Betul. Nah, sebagai closing statement nih Bang, saya minta bisa nggak Abang menjelaskan pada teman-teman, pada orang-orang yang menonton di sini, kira-kira program-program yang menjadi andalannya Ganjar Mahfud nih. Program-program yang jadi andalannya Ganjar Mahfud. Selain satu keluarga miskin, betul, satu sarjana. Banyak juga ya, tapi kalau mau dibilang saya pilih yang kira-kira berhubungan sama kehidupan kita semua nih. Termasuk saya nih kadang-kadang. Oke, apa nih? Satu, ketika kan ada nih orang selalu bilang hilirisasi, industrialisasi, canggih-canggih nih kalimatnya kan. Tapi kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu penting karena apa? Karena kita mau ciptain 17 juta lapangan kerja baru. Terus kemudian baru-baru ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud tahu banget, sederhana. Tapi saya sampai, oh iya benar juga solusinya. Kenapa? Dia lihat, kan kita sering dengar nih, Gen Z, Gen Y, ini digital native. Gitu kan lahir-lahir udah digital. Iya, betul. Pak Ganjar bilang, loh ini justru kita harus bikin internet gratis untuk sekolah. Jadi percuma tuh canggih-canggih ngomong tinggi-tinggi, internetnya masih ngadat. Jadi kan sekali lagi, karena mereka benar-benar bisa ngerasakan. Betul. Tapi dilepas semua program itu, saya ngeliat nih kalau visi misinya dibolak-balik nih ya, selalu intinya apa? Manusianya. Manusia Indonesianya. Makanya saya bilang, dulu Presiden Joko Widodo sudah mengubah dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dan sekarang kalau mau dibilang ada istilah juga, kayaknya Pak Ganjar Pak Mahfud ini mengembangkan kembali Indonesia sentris, apa jadi manusia sentris, Bos. Iya, betul. Lu mau ngomong ekonominya, dia perhatiin manusianya. Lu mau ngomongin hukumnya, Pak Mahfud bilang adil di atas, kepastian di atas, keadilan hukum di bawah. Segala sesuatu, Pak, lihat deh, semua dibalikin ke manusianya. Jadi bukan asal bangun copy paste, tapi benar-benar dikembangin. Itu yang paling saya senang. Ada satu istilah kemarin yang sempat diucapkan Mas Ganjar yang saya senang sekali, bahwa yang ngomong soal hilirisasi. Orang ketika ngomong hilirisasi kemudian nggak jauh-jauh tuh kosakatanya nikel, bauksit dan lain sebagainya. Kalau Mas Ganjar, kita mau hilirisasi semua. Yang paling penting adalah hilirisasi kesejahteraan buat masyarakat. Nah, itu keren sekali menurut saya. Kalau bahasa canggihnya nih ya, saya paling senangnya adalah kelihatan banget niat mereka, Pak Ganjar dan Pak Mahfud beserta yang mengusung semuanya ini, nggak pengen lagi ada anak Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Nggak pengen lagi. Ngapain lagi kita merdeka kalau bukan untuk itu, Pak? Dan cukup sekali sebetulnya, kita punya cukup sekali untuk melakukan itu. Sangat bisa. Oke Bang, terima kasih banyak. Terima Sama-sama. kasih sudah mampir di Thank you. Open Table. Jadi juru bicara. Gini. Juru bicara. Nggak perlu disebutin lagi. Oke, terima kasih. Thank you. Semoga ketemu lagi.